Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita ada di bab yang ke-79, Babul Waliyil Adil, bab tentang pemimpin yang adil. Di hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, ketika saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang hidupnya istiqomah melaksanakan ibadah. Pemuda, orang tua nggak disebut. Orang tua nggak ibadah, keterlaluan. Kalau muda, nafsunya masih membuncah. Yang ketiga, manusia yang hatinya terikat dengan masjid, selalu ingin ke masjid, ingin ke masjid, ingin ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bersatunya karena Allah, kalau toh harus pisah juga karena Allah. Berikutnya, seorang laki-laki yang dibujuk rayu oleh wanita yang sangat cantik. Bukan dia yang ngajak, tapi si wanita yang ngajak dia, membujuk dia untuk melakukan perbuatan dosa. Si laki-laki ini selalu ingat Allah. Ajakan itu dia jawab dengan kalimat inni akhafullah, aku takut pada Allah. Berikutnya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seseorang yang bersedekah selalu dia sembunyikan, sampai seolah-olah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Saking dirahasiakannya, apalagi orang lain. Bukan berarti lantas mereka yang sedekah tidak disembunyikan lalu nggak ada pahalanya, bukan. Asalkan tetap ikhlas. Dan yang terakhir, orang yang ketika ingat Allah seorang diri, ingat Allah seorang diri, fafadat aina,
lalu kedua matanya mengucurkan, mengalirkan air mata. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain, itu terjemah hadis tadi, sekedar terjemah. Bagaimana penjelasannya? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Dalam syarah hadis At-Tamhid lima fil Muwatta, syarah kitab Muwatta'nya Imam Malik, dijelaskan wayat khulu tahta qawlihi alaihi salam imamun adilun bil makna dunal lafdi. Siapapun yang secara maknawi masuk sebagai pemimpin, sebagai orang yang dituntut keadilannya, dia masuk kategori imamun. Siapapun yang dituntut keadilannya, lalu dia laksanakan keadilan itu, dia masuk kategori imamun adilun. Kullu man lazimahul hukmu bainas nain. Siapapun orang yang dituntut keadilannya. Misal, dua orang berselisih, kita hadir sebagai penengah, pasti keduanya menuntut keadilan dari kita. Ketika kita nggak berat sebelah, kita bersikap adil, kita masuk di kategori ini, imamun adilun. Ini penjelasan dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta. Jadi jangan bayangkan cuma presiden, gubernur, wali kota, bupati, enggak cuma itu. Dan penjelasan itu wa yudhahu laka dzalika hadis Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Diperkuat dengan hadis dari Abdullah bin Dinar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini sebelumnya sudah kita bahas. Di hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Rasul menegaskan banyak dari kita yang hafal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian itu pemimpin, penggembala, makna lain dari pemimpin, dan tiap-tiap kalian akan dituntut oleh Allah bagaimana sikap kepemimpinannya. Jadi imamun adilun enggak terbatas hanya seorang pemimpin besar yang punya pengikut banyak, tidak. Termasuk ayah pemimpin di rumah tangga, pasti anak-anaknya menuntut sikap adil ayah, orang tua kepada anak-anaknya. Ketika seorang ayah sikapnya adil pada keluarganya, itu termasuk imamun adilun. Kalau imam yang maksud cuma pemimpin besar, pemimpin negara, cuma berapa belas orang, berapa ratus orang, berapa ribu orang di seluruh dunia yang menempati posisi itu di satu masa. Jamaah dan Allah iyyakum ajmain. Tambah di hadis yang lain, secara khusus nanti hadis ini pun ada di bab yang sama. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, al-muqsituna yaumal qiyamati ala manabirin min nurin. Ada redaksi beda-beda, ada yang tambahan an yaminir rahman, ada yang cuma sampai situ ala manabirin min nurin. Alladzina ya'diluna fi ahlihim wa ma malakat aymanuhum wa ma wallau. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, hadis ini sahih. Al-muqsituna, orang-orang yang adil yaumal kiamati, di hari kiamat nanti, ala manabirin min nurin, akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur.
Orang-orang yang adil ketika hidup di dunia akan ditempatkan di tempat khusus, di mimbar-mimbar yang terbuat dari nur. Ini ada makna majazi, ada makna hakiki. Ulama berbeda memahaminya. Siapa al-muqsitun? Orang yang adil itu alladzina ya'diluna fi ahlihim, orang yang adil di dalam keluarga mereka. Wa ma wal malakat aymanuhum, orang yang adil terhadap budak-budaknya, sekarang nggak ada. Wa ma wallau, dan orang yang adil terhadap orang yang ada di bawah kekuasaannya. Di hadis ini yang disebut duluan oleh Rasul, orang yang adil di dalam rumahnya, di keluarganya, akan ditempatkan di tempat khusus oleh Allah. Jadi imam yang adil maknanya ada makna sempit, makna luas, ada maknawi, ada lafzi. Lafzi imam, presiden, gubernur. Maknawi siapapun yang dia dituntut sikap adilnya, apakah ayah dituntut keadilannya oleh anak-anaknya, apakah RT dituntut keadilannya oleh warganya, itu masuk di kategori imam. Ketika dia adil, berarti masuk di hadis pertama, imamun adilun. Dan di antara kelebihan fadilah imamun adilun ada dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, al-imamul adilu la turaddu da'watuhu. Pemimpin yang adil, doanya tidak ditolak oleh Allah. Pemimpin yang adil, doanya tidak ditolak oleh Allah. Jadi salah satu orang yang doanya diijabah, pemimpin yang adil. Ketika pemimpin nggak adil, ada rakyat yang didolimi, ada orang yang didolimi. Orang yang didolimi itu menjadi orang yang diijabah doanya oleh Allah. Di hadis yang lain Rasul peringatkan kita, ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian dengan doa orang yang didolimi. Karena doanya dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Ketika pemimpinnya adil, dia menjadi orang yang diijabah doanya oleh Allah. Ketika si pemimpin dolim, ada rakyat yang didolimi, ada orang yang dia pimpin didolimi, mereka yang didolimi itu yang diijabah doanya oleh Allah. Masih berkaitan dengan pemimpin yang adil, waqala Ali bin Abi Thalib rahimahullah alal minbari fi yaumil jumu'ati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di atas mimbar di hari Jumat, di momen khutbah, beliau sampaikan, ayyuhar ru'a, inna li ra'iyyatikum huquqan, al-hukmu bil adli wal qasamu bisawiyati wa ma min hasanatin ahabba ilallahi min hukmi imamin adilin. Ini khutbahnya Ali bin Abi Thalib. Wahai para pemimpin, sesungguhnya orang-orang yang kalian pimpin, mereka ada hak atas kalian. Ada hak mereka yang wajib kalian tunaikan. Pertama, al-hukmu bil adli. Mereka wajib mendapatkan hukum yang adil. Wal qasamu bis sawiyati. Mereka berhak mendapatkan pembagian yang rata, yang sama, yang adil juga. Kita tahu di negara kita, di antara sumber masalah OPK Papua nggak pernah tenang, nggak pernah diem, di antaranya karena mereka merasa hasil bumi mereka tidak diberikan secara adil untuk mereka. Lebih banyak yang disedot ke pusat. Ini nasihat Ali, hak rakyat di antaranya wal qasamu bisawiyah.
mendapatkan pembagian yang merata, yang sama, yang adil. Wa ma min hasanatin ahabba ilallahi, tidak ada kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah dari seorang pemimpin min hukmi imamin adilin, melebihi adilnya pemimpin, melebihi hukum dari pemimpin yang adil. Itu yang paling diharapkan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah dari seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang adil akan menjadi kelompok pertama yang di hari kiamat nanti mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang kedua, wasyabun nasafi ibadatillah, anak muda yang hidupnya selalu ibadah. Jarang-jarang banget anak muda yang selalu ibadah. Tapi juga harus diwaspadai, karena kaum Khawarij mereka rajin ibadah sekaligus gemar mengkafirkan orang lain. Anak muda yang gak rajin, yang istiqomah melaksanakan ibadah, mukhlishan lillahi subhanahu wa ta'ala, dan dia laksanakan itu ikhlas karena Allah. Bukan berarti gak ada, yakin ada. Anak muda yang istiqomah ke masjid, itu salah satu tanda. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya sudah tergantung, terikat dengan masjid, nggak tua nggak muda, selalu rindu kembali ke masjid. Ini. Fahuwa man min ummariha al-mashudu lahum bil ihtida. Tiada lain yang dimaksud di bagian ketiga ini, orang yang hatinya tergantung dengan masjid, mereka yang selalu memakmurkan masjid. Selalu memakmurkan masjid, nggak cuma Jumat sebulan seminggu sekali, setiap saat. Boleh jadi masjid jadi rumahnya yang kedua, atau bahkan rumahnya yang pertama. Lebih suka dia ke masjid daripada di rumah, misal. Orang yang seperti ini, yang hatinya sudah terikat dengan masjid, pulang dari masjid ke rumah hatinya tertinggal, selalu pengen balik lagi. Mereka ini sudah disaksikan oleh Allah, mereka orang yang dapat hidayah Allah. Selalu pengen ke masjid, tujuannya ya untuk ibadah, bukan ke masjid untuk tujuan yang lain. Saya nggak suudzon, tapi mungkin ada orang yang demen ke masjid, dari satu masjid ke masjid lain, tujuannya untuk lihat-lihat mana yang keamanannya terlalu longgar, parkir motor diambil, sendal yang bernilai diambil. Orang yang selalu memakmurkan masjid. Ada di surah At-Taubah bahwa siapapun yang selalu memakmurkan masjid, yang hatinya selalu terikat dengan masjid, mereka itu orang yang dapat hidayah Allah. At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Tiada lain yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir.
orang yang istiqomah menegakkan sholat, istiqomah menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan orang seperti itu takutnya cuma kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dalam tafsir asa minallah lazim. Asa buat dari manusia barangkali bisa jadi, tapi dari Allah pasti. Nah, itu terjemah tafsir ayat ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, pasti mereka itu adalah bagian dari hamba Allah yang mendapatkan hidayah Allah. Jadi orang yang istiqomah memakmurkan masjid, At-Taubah ayat 18, mereka adalah tanda orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah. Tapi belum tentu pemuda rajin ke masjid sampai tua tetap, karena semuanya nggak lepas dari ketentuan Allah, takdir Allah. Ketika kita lihat anak muda, apalagi dari anak-anak baru memayis, sudah kemar ke masjid, suaranya enak, bisa melantunkan adzan, kasih kesempatan, support terus. Lebih dari itu, sunnah siapapun yang kita lihat melakukan kebaikan, doakan. Siapapun yang kita lihat melakukan kebaikan, doakan. Jangan justru disuudzoni. Saudara kita, tetangga kita nggak pernah kelihatan, tiba-tiba datang ke masjid, doain. Jangan sampai dari mulut kita terlontar kalimat yang justru menjadikan dia kecil hati. Boleh jadi sebelumnya karena lama nggak ke masjid, tiba-tiba dia mau ke masjid, dalam hati ada perang batin. Nanti kira-kira kata orang gimana ya? Aku udah bertahun-tahun nggak pernah ke masjid, sekarang nongol lagi. Perang batin yang ada di hati orang seperti itu, jangan justru kita kasih bara api. Tumben lu nongol ke masjid, mana aja selama ini. Jadi ketika kita melihat orang berbuat baik, sunnah Rasul, doain. Kisahnya ada dalam hadis sahih, seorang sahabat, beliau tidak ingin sholat jamaah ketinggalan. Tidak ingin ketinggalan dari rakaat pertama. Suatu hari karena satu dan lain hal, ketika sang sahabat masuk ke ruangan masjid, Rasul sedang rukuk bersama para jamaah. Karena takut ketinggalan, baru masuk belum sampai di barisan, si sahabat ini sudah Allahu Akbar sambil jalan menuju safnya. Belum sampai saf sudah Allahu Akbar sambil jalan menuju safnya. Nggak ada penjelasan di syarah hadis apakah jalannya sambil posisi ruku, ikut Rasul yang sedang ruku, atau berdiri. Itu dia dilakukannya karena takut. Beliau belum takbiratul ihram, keburu Rasul sudah i'tidal, berarti ketinggalan rakaat pertama. Selesai sholat, hal itu oleh sama jamaah yang lain dilaporkan ke Rasul. Kira-kira secara fikih itu salah atau tidak? Belum sampai saf sudah Allahu Akbar terus jalan. Saat itu nggak salah, tapi selanjutnya salah. Kalau sekarang ada yang melakukan praktik seperti itu, padahal kita sudah tahu kisah ini, salah kitanya. Walaupun nggak batal. Begitu dapat laporan seperti itu, Rasul doakan, zadakallahu khairan. Semoga semangat kebaikanmu selalu ditambahkan oleh Allah. Tapi ada tambahan. Cara seperti itu, wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Sholatnya saat itu sah, buktinya Rasul nggak suruh ulangi sholatnya. Kalau dalam sholatnya batal, ulangi sholatmu nggak sah tadi, enggak. Boleh jadi di situ ada ihtimal, Rasul tahu, sahabatnya belum tahu.
Karena belum tahu untuk kali ini sah buat kamu, tapi selanjutnya jangan ulangi lagi cara seperti itu. Dari situ ada yang menyimpulkan secara fikih, belum sampai sah kok sudah Allahu Akbar sambil berjalan menuju sahnya. Ada yang menyimpulkan itu nggak sah sholatnya. Ada yang menyimpulkan sah tapi makruh. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi di At-Taubah ayat 18, orang yang istiqomah ke masjid, melaksanakan ibadah di masjid, hatinya tergantung terikat dengan masjid, itu pasti fa'asa ulaika iyakunu minal muhtadin, tanda dia orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah, istiqomah ke masjid. Berikutnya yang keempat, warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jangan bayangkan cuma dua orang lawan jenis, enggak. Termasuk sesama lelaki saling cinta-cinta karena Allah, kita sebagai saudara seiman seagama. Jangan bayangkan cinta-cinta yang laki dengan perempuan. Sesama lelaki saling mencintai, sesama muslim saling mencintai. Karena saling mencintai, cinta karena Allah, temannya salah, enteng dia ingetin. Bukan malah salah didukung-dukung. Cinta dengan pemimpin kantornya, korupsi didukung, disembunyiin. Itu bukan cinta karena Allah. Cinta karena nafsu. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Enggak cukup dalam ucapan uhibbuka fillah, aku cinta padamu karena Allah. Enggak cukup. Enggak diucapin tapi buktiin bahwa kita cinta dia, cinta karena Allah. Bukan cinta karena dia punya sesuatu yang bisa kita harapkan, jangan. Itu karena materi, karena nafsu. Cinta karena Allah. Cinta orang alim karena Allah, cinta orang awam karena Allah. Dua hamba Allah yang saling mencintai, yang cintanya itu cinta karena Allah. Fillah ta'liliyah, yang cintanya semata-mata karena Allah, bukan karena orang lain. La ligharadin wala ligharad li'ardin, bukan karena tujuan tertentu, bukan pula untuk maksud tertentu. Dalam hadis ada menguatkan ini, afdalul hubbi al-hubbu fillah, sebaik-baik cinta, cinta karena Allah. Karena Allah cintanya, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kalau toh dia bersatu, bersatunya tetap di atas jalan Allah. Kalau toh harus pisah, pisahnya juga karena ada jalan Allah yang dilanggar. Kita cintai dia karena Allah, ketika dia melanggar syariat Allah, melanggar aturan Allah, dinasihati kok nggak mau, ya sudah, putuskan kecintaan itu. Putus karena Allah. Berikutnya, warajulun da'athu imra'atu dzatu mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang dibujuk rayu oleh wanita yang sangat cantik, punya kedudukan lagi, punya harta. Sempat dia akan termakan oleh rayuan itu, tapi selanjutnya dia insaf, dia sadar, dia jawab, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Salah satu orang yang ada di kisah 3 orang yang terjebak di gua, lalu mereka berdoa dengan menyebutkan amal yang dirasa paling baik. Satu di antaranya orang yang seperti ini. Dia cintai seorang wanita, sangat dia cintai.
Si wanita itu mau dengan dia asalkan dia bisa memberikan harta yang sangat banyak, padahal dia yang miskin. Dia paksakan diri kerja ngumpulin duit demi bisa mendapatkan si wanita itu. Suatu hari ketika sudah kumpul, dia datangi wanita itu. Si wanita itu selanjutnya pasrah bongkokan pada dia, mau diapain aja mau. Tiba-tiba dia ingat Allah. Dia tinggalkan wanita itu semua, termasuk harta banyak yang selama ini dia kumpulkan, dia tinggalkan karena takutnya pada Allah. Lalu dalam kisah hadis orang yang terjebak di gua, si orang ini ngomong berdoa, ya Allah, jika memang itu aku lakukan betul-betul karena Engkau, karena mengagungkan Engkau, mohon bukakanlah batu yang menutup pintu gua ini. Atas kehendak Allah batu itu terbuka. Bukan memperturutkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Jamaah dari Allah ya ajma'in. Lalu yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhwaha. Orang yang bersedekah dia sembunyikan. Ibarat kata bahkan dia sembunyikan dari dirinya sendiri. Tangan kanan ngasih, tangan kirinya nggak tahu. Dia berbuat baik ke orang lain, dia lupakan perbuatan baik itu, seolah-olah dia tidak pernah berbuat baik. Kalau dirinya sendiri aja nggak tahu, apalagi orang lain. Ini termasuk salah satu yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Orang yang ketika tahajud dia muhasabah diri, dia ingat Allah, dia nangis. Nangis boleh jadi menyadari betapa banyak aibnya, betapa banyak dosanya, padahal Allah Maha Agung, Allah Maha Indah. Betapa dia masih sering merasa gede, sombong. Allah sangat tidak suka dengan orang yang sombong. Dia nangis. Hadis ini selain Bukhari Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Abu Umar dinukil dalam kitab At-Tamhid mengomentari hadis ini, kata beliau, hada ahsanu hadisin yurwa fi fadailil a'mal wa a'ammiha wa asahhiha. Insyaallah ini hadis yang paling baik, hadis yang paling baik yang menceritakan fadailul a'mal, keutamaan amal-amal, pemimpin yang adil dan selanjutnya. Dan insya Allah kata beliau Abu Umar, ini hadis paling sahih berkaitan dengan hal itu. Banyak amalia, tapi ternyata di hadis ini cuma 7 jenis amal yang disebut oleh Rasul yang nanti pelakunya akan dapat perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Karena itu orang yang dapat perlindungan Allah, wa hasbuka bihi fadlan li'anna al-ilma muhitun bi'anna kulla man kana fi dhillillah yaumal qiyamata lam yanalhu haulul mauqif. Siapapun yang dapat perlindungan Allah di hari kiamat, maka bagaimanapun mengerikannya kiamat, dia akan dilindungi oleh Allah. Jadi tidak semua orang akan merasakan dahsyatnya kiamat. Di antaranya ini 7 kelompok orang yang akan dapat perlindungan dari Allah. Wallahu a'lam.